Bro, lu kan dalam memperjuangkan kemerdekaan hati lo ini bertentangan dengan banyak orang, termasuk keluarga, teman, banyak lah. Gimana caranya biar lo tuh tetap jadi orang yang beretika gitu, sementara lo bertentangan dengan banyak orang? Iya betul. Kalau dulu boleh nggak? Apa? Wah berat ini, asik. Ada berat sih. Cuma kulihat aku omongin berat aja jadi agar gue terlihat berpikir kan. Iya. Jadi penonton di luar sana, wah keren. capek dia kayaknya. Karena kalau terlalu enteng nanti dianggap sombong, kan salah gitu. Sombong amat. Lo menginginkanku jadi pilot, misalkan. Sementara aku pengen jadi dokter. Aku perjuangkan jadi dokter. Tapi bertentangan dengan lo. Tapi aku tidak iri sama lo. Tidak dengki, tidak nyakiti dirimu, tidak kurang ajar ke lo, menghargaimu. Kira-kira salah nggak lo? Enggak kan? Jadi memperjuangkan kemerdekaan itu menurutku bukan hal yang salah sekalipun bertentangan. Yang salah itu ketika aku kurang ajar sama ibu bapakku, ketika aku maki-maki ibu bapakku. Aku tidak sakit hati kalau ibu bapakku nggak setuju dengan pilihanku. Dia punya hak untuk mengkritik. Aku pun punya hak untuk memperjuangkan keinginanku. Tapi aku tidak maki-maki dia. Aku tetap menghormati. Nah, dikatakan salah itu ketika sudah bertentangan, kurang ajar pula. Di sini aku memperjuangkan keinginanku, bukan tidak hormat dengan orang tua, aku beda. Saya rasa orang tua aku sendiri ketika dia punya cita-cita dan dilarang pasti marah. Walau orang tua dari orang tuaku pun ngerti. Namanya juga keinginan. Terus Tapi berarti ada baiknya juga ya kita dilarang sebetulnya sama atau tidak mendapatkan dukungan untuk lebih bisa menunjukkan dan yakin. Nah itu juga persoalannya yang harus kalian tahu baik di luar sana. Hinaan, penyepelehan, penilaian yang negatif terhadap apa yang aku cita-citakan tuh nggak menjadikan aku sakit hati, malah menjadikan aku bersumpah, aku buktikan nanti ya. Nah kalau kebanyakan orang itu jadi sakit hati, akhirnya berubah pendirian. Misalkan Yapi bilang, bodoh lo mas bro, nggak ngerti lo nyanyi. Nah gue nggak sakit hati. Dalam hatiku tunggu Yapi ya, akan kubuktikan bahwa aku pintar nyanyi. Yang akhirnya lo narik ucapanmu sendiri. Nah jadi tantangan itu tidak menjadikan aku lemah, itu persoalannya. Kalaupun tidak ada yang mendukungku, yang penting Tuhan mendukungku karena aku punya Tuhan. Yang aku takut kalau Tuhan yang musuhi aku, nah aku baru takut. Selagi masih manusia enggak. Kalaupun harus mati karena tantangan, yang nantang juga nanti mati juga kan. Kan benar gak? Benci orang sakit hati dengan omonganku ini, terus dia bunuh aku. Ya nggak apa-apa, ntar juga dia mati juga kan. Kecuali dia nggak mati-mati, nah aku baru pikir tuh. Kan gitu, jadi aku memperjuangkan keinginanku ya Allah. Aku memperjuangkan kemauanku. Bukan aku memusuhi orang tuaku, bukan aku memusuhi saudaraku. Aku tetap hormat dengan orang tuaku. Bahkan aku bercita-cita, andai kata keinginanku ini jadi besar, aku akan berikan ke orang tuaku sebagai bentuk rasa syukurku. Bahkan begitu cita-cita. Dan andai kata satu dunia ini tidak ada yang mendukungku ya Allah, cukup Engkau yang mendukungku. Yang aku takut kalau satu dunia ini mendukungku,
engkau benci kepadaku, aku mau lari kemana? Gitu. Kalau lo benci, misalkan lo tinggal di Ciganjur, lo benci, ya gue bisa pindah ke Cilandak, nggak ketemu lagi gitu. Nah kalau Tuhan benci sama gue lari kemana? Selama Tuhan tidak benci sama aku, dan selama aku berjalan berpikir sesuai aturannya, aku nggak takut. Aku harus membunuh keinginanku, harus membunuh karakterku, harus membunuh cita-citaku hanya karena seseorang. Emang dia siapa? Tapi ketika aku menuntut balik, lo harus jadi ini, dia tidak mau, enak aja. Kamu harus setia, harus baik. Oke, lo harus setia juga. Jangan ngatur gue, emang dia siapa? Berarti bisa dikatakan kalau menentukan karir, kita harus menentukan dulu identitas. Iya. Apa yang paling saya suka? Itu dulu. Saya suka bola. Berarti belajarlah bola dari sejak tahu suka. Nah bola itu begitu. Makanya keren-keren semua yang mereka perlihatkan ke kita ini. Kalau kita ini banyak sekali hebat di luar apa yang kita mau dan suka. Makanya tetap hampa hatinya tuh kalau mau jujur. Dan satu lagi yang menjadikan kita tetap bertahan dengan yang bukan keinginan kita, karena selalu kita membunuh kesempatan. Maksudnya kalau aku balik lagi main seperti keinginanku, kayaknya udah nggak mungkin. Nah itu dia. Dari kelas 2 SMP aku curhat-curhatan itu sudah dengar, sampai kelas 2 SMA mengalami spiritual, kemudian aku menikah, kemudian aku punya anak 2. Saya tidak pernah terbayangkan bahwa aku bakal tinggal di Jakarta. Kalau berbicara kayaknya aku nggak akan jadi apa-apa. Saat itu sudah terjadi. Cuma aku tuh selalu yakin ketika aku ini berjalan, berpikir, merenung, berkeinginan sesuai keinginan Tuhan. Itu saya rasa tidak salah ya Allah. Nah sebelum tinggal di Jakarta Di Palembang. di mana? Ada namanya Batu Raja di situ. Daerah Batu Raja. Dari Bahkan istriku sendiri pun pada waktu itu tidak mendukungku. Alasannya anak mau makan. Tapi kalaupun ini tidak, kalau memang aku tidak punya jalan untuk cita-citaku ini, kenapa aku punya keinginan? Itu pula. Berarti yang dibutuhkan di sini keyakinan akan diri sendiri kan? Kenapa tidak didukung siapapun? Setelah aku di Jakarta sedikit terkenal, nah baru familiku semua, saudara. Sebelum aku dikenal, punya sedikit uang, kafir, sesat, jahat, egois, arogan, sok tahu, sok pintar, tuh agak terkenal. kenapa dengan pekerjaan lo ini cocoknya di Jakarta? Ya, karena kalau di ibu kota ini, Kan lo memilih Jakarta. di kota itu ngobrol tuh lebih berharga. Banyak orang kaya raya, banyak orang yang punya jabatan tinggi, tapi susah banget cari tempat ngomong apa adanya. Betul. Mungkin dia beli mobil bisa besok, di rumah bisa besok, tapi untuk ngobrol apa adanya dan didengar, setelah itu dijawab dengan benar, susah. Yang tidak kita sadari loh. Kenapa akhirnya orang menyendiri? Kenapa akhirnya orang tenggelam dengan maboknya? Kenapa mungkin akhirnya orang narkoba? Karena merasa sendirian. Nggak ada tuh penyebab lain.
Nah ketika aku datang ke Jakarta, kayaknya banyak yang merasa merdeka. Gue senang bisa cerita apa adanya. Selama ini nggak bisa gitu, kayak semua gue pasti diponis. Oh tapi hebat kelebihan gue kan gitu. Nah tadi lo bilang kalau mungkin kalau orang luar ya kan menghargai pekerjaan lo ini lebih daripada di sini di Jakarta ini. Nah kenapa lo milih di sini? Padahal secara penghasilan mungkin orang luar lebih banyak di luar. Ya. Aku tuh berprinsip gini, kalau semuanya pintar kan nggak ada guru, kan gitu. Nah walau tidak seperti ini, aku berdoa aja dalam hati biar nanti orang ngerti dan paham bahwa pekerjaanku ini pada akhirnya mereka menghargai. Kenapa aku begini? Kenapa aku berpikir begitu? Padahal di sini seperti itu. Karena mungkin suatu saat kelak ada orang kayak aku juga. Jadi walaupun aku tidak merasakan yang seharusnya, paling tidak mungkin ada generasiku nanti yang bisa seperti ini, jadi akhirnya dihargai. Jadi aku tuh lebih kepada memperjuangkan bahwa pekerjaan seperti ini berharga. Nah kalau aku pindah ke luar negeri, tambah dibodohin pekerjaan ini. Kan gitu. Misalkan kayak apa ya? Ada sebuah pekerjaan yang dianggap remeh. Misalkan aku mengerjakan sesuatu yang dianggap remeh. Nah aku tuh yang aku pikirkan adalah bagaimana caranya biar kelak nggak dianggap remeh lagi. Paling tidak generasi yang akan datang. Nah kalau jadi dianggap remeh terus aku menyerah, tidak akan pernah ada yang perubahan itu. Kalau aku pindah ke luar negeri sana, akhirnya semua orang yang kayak aku tuh diremehkan. Aku tetap di sini untuk memproklamirkan diri kelak bahwa kerjaan kayak gini keren dan tidak bisa dinilai dengan uang. Sampai suatu saat kelak kalian nggak ngerti harus bayar berapa. Nah kalau sudah seperti itu, terus nanti ada generasi baru yang seperti aku jadi dihargai kan? Nah ini nggak kayak gitu sekarang. Cari aman kan orang bodoh semua. Males gue punya murid bodoh banget. Makanya gitulah gunanya guru, biar pintar. Murid bodoh dimarahi oleh guru. Terus kerjaanmu apa? Ya kalau semua murid langsung pintar sekolah, ya nggak usah ada guru lah. Tujuan ada guru itu kan biar muridnya pintar. Tapi muridnya nakal, ya itulah usahamu bagaimana jadi nggak nakal. Nah jadi yang kuusahakan sekarang ini, bagaimana akhirnya kelaknya, karena aku yakin nanti juga ada orang kayak gue, entah berapa tahun yang akan datang. Yang aku perjuangkan bahwa gimana caranya akhirnya kalian menghargai, tidak hanya dengan menghargai, tapi membayar dengan mahal. Dan itu datang dari kesadaran itu yang kuperjuangkan. Ya salah satu contohnya obrolan gue. Kan? Kalau nggak ada obrolan gue, aku nggak bisa ngomong kayak gini. Karena kalau di tempat lain aku dibilang sok tahu gitu, sok pintar. Karena selalu orang cerdas, orang hebat itu karena sekolah. Siapa dulu? Susi, Ibu Susi. Ya. Ibu Susi nggak kuliah kan? Ya, enggak ya, benar nggak? Enggak. Susi menteri, enggak kan? Tidak sampai. Enggak sampai kuliah kan? SMP dia. SMP, tapi jadi menteri. Begitu. Itu kan ilmu akademik. Yang paling mahal itu ilmu hidup. Makanya aku senang banget diajak di obrolan gue ini. Aku bisa ngomong. Pasti ada yang kontra, pasti lah. Karena kayak Ibu Susi
bisa dipilih karena dia berani. Dia berani dan bisa kerja, sedangkan banyak yang waras nggak bisa kerja. Iya, karena dia cerdas, Iya. berani dan cerdas. Munculnya Ibu Susi jadi menteri itu harusnya jadi acuan buat orang-orang. Bahwa cerdas itu Bukan hanya akademik dong, bukan berarti nggak butuh sekolah. Kalau memang nggak ada kesempatan sekolah, bukan berarti hidup kita tuh selesai. Ya syukur kalau sempat sekolah. Ya seperti yang aku bilang, aku kelas 2 SMA berhenti. Itu pun karena nakal. Bukan karena nakal. Jadi aku nggak ada ijazah SMA. Tapi kalau yang menonton ini cerdas, omonganku ini kayak dosen. Iya. Tapi buat Yepi sendiri, gimana setelah ngobrol? Sudah menentukan, sudah tercerahkan, Sudah ngerti ya? sudah paham harus gimana. udah tahu harus gimana. Pokoknya jangan diberikan, cukup cinta aja yang namanya karir. Kalau karir kamu tidak bisa. Oke, ini hari ini kayaknya lebih banyak cerita tentang gue nih. Gak apa-apa dong. Ya karena bersangkutan dengan pekerjaan yang tidak biasa. Tuh. Dan pasti tantangannya lebih Makanya aku banyak suka daripada nangis, kita-kita suka nangis ya, Pigi. Nangis dalam hati kalau melihat orang yang didukung, didanai, punya privilege, dikasih fasilitas, tapi nggak jadi apa-apa. Aku nih sendirian. Jadi intinya adalah yakinlah pada dirimu sendiri dan tentukanlah segala sesuatu itu berdasarkan keinginanmu. Selagi itu tidak merugikan. Dikatakan jahat itu kalau merugikan orang, kalau membenci orang, kalau mau mengumpat orang, kalau ngomongin orang. Tapi kalau menentukan cita-cita itu bukan kejahatan, itu hak hidup. Jangankan, nah ini yang harus dijelaskan. Kita selalu diponis atau disalahkan, bahkan dijauhi ketika keinginan kita itu tidak sesuai dengan keinginan orang. Bertolak belakang. Nah, dan gitu. Dikatakan pengkhianat lah, dikatakan pemberontak lah, dikatakan anak durhaka, kan gitu. Sedangkan di Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi, bertebarlah kamu di muka bumiku ini, cari rezekimu, cari rezekiku dengan akalmu, dengan keahlianmu. Allah saja memerdekakan. Yang penting berakhlak, jangan kurang ajar ya, jangan iri dengki, jangan sombong. Kan itu Al-Quran saja memberitahu, bertebarlah kamu di muka bumiku ini, cari rezekimu dengan akalmu, dengan keahlian. Allah saja memerdekakan loh. Yang penting jangan kau rusak alamku ini. Yang penting jangan sombong, jangan iri dengki. Allah yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan alam ini saja memberi kemerdekaan kita, memberi kemerdekaan kepada kita.